Polda Sumatera Selatan mengungkapkan perkembangan terbaru dalam kasus pembunuhan seorang siswi SMP berusia 13 tahun, AA, yang jasadnya ditemukan di pemakaman Cina, Palembang. Diketahui bahwa AA mengalami kekerasan seksual sebelum dibunuh. 4 pelajar telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Kapolrestabes Palembang, Kombes Haryo Sugiharto, menjelaskan bahwa korban dibunuh di lokasi yang berbeda dari tempat penemuan jasadnya. Para pelaku memindahkan tubuh korban dan melanjutkan tindakan kekerasan seksual di lokasi kedua, meskipun korban sudah meninggal dunia. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Pada malam hari ini, kita kembali bertemu untuk mendengarkan rilis terkait tentang dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak, dan pencabulan terhadap anak. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, kejadian ini berawal pada hari Minggu, kurang lebih pukul 16.00. Polrestabes Palembang mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya penemuan mayat yang saat itu cuaca mendung. Kemudian dari informasi yang ada, kami mendatangi TKP di mana tempat penemuan tersebut. Rekan-rekan sekalian, dapat kami sampaikan, mayat ditemukan di tempat pekuburan pecinan yang ada di Talang Kerikil, dan setelah kami melakukan olah TKP, kami menemukan adanya kejanggalan-kejanggalan yang ada, di mana mayat yang notabene korban adalah kategori anak-anak, ditemukan di tempat pekuburan yang tentunya tidak lazim daripada keberadaan anak tersebut berada di situ. Dari sinilah kami mencoba melakukan analisa, demikian juga hasil penemuan yang ada, mayat yang notabene anak-anak tersebut terdapat beberapa hal yang janggal dalam tubuhnya, di mana korban mengalami pendarahan di hidung, kemudian mengeluarkan busa di mulut, kemudian posisi baju yang digunakan, kebetulan menggunakan setelan celana olahraga dan kaos olahraga dalam posisi yang menurun, artinya tidak sempurna digunakan selazimnya seorang anak-anak. Disitulah kami mencoba melakukan analisa olah TKP yang ada, dan pada akhirnya pada kesempatan yang ada kami melakukan visum secara cepat, khususnya visum luar, dan kami menemukan kejanggalan atas beberapa temuan yang ada dalam tubuh anak tersebut, di mana hasil visum menunjukkan adanya luka pada bagian-bagian yang vital, yang pada akhirnya kami mencoba mendalami kembali atas temuan tersebut. Dari rangkaian penyelidikan, lagi pada saat itu kami melakukan penyelidikan yang cukup cepat secara maraton. Adanya kejanggalan-kejanggalan tersebut, kami melakukan mendatangi kembali olah TKP pada malam hari hingga pukul 11. Saya ulangi, pukul 23.00 kami bersama Pak Dirkrim mendatangi TKP. Dan kami meyakini bahwasanya penemuan mayat ini patut diduga terjadi kejanggalan menjurus kepada sebuah tindak pidana. Pada akhirnya kami menemukan beberapa saksi yang sedianya kami mencoba mencurigai pihak-pihak orang, namun saksi ataupun pihak-pihak yang kami lakukan konfirmasi pun juga belum memberikan gambaran yang dapat memberikan jawaban atas peristiwa yang terjadi. Pada akhirnya pada hari berikutnya, hari Senin, kami mencoba mendalami berbagai macam sumber, termasuk daripada latar belakang anak tersebut. Anak tersebut adalah korban dengan orang tua inisial S yang tinggal di daerah Piparja, daerah Kecamatan Kemuning. Kemudian kami mencoba mendatangi keluarganya, dan kami menemukan beberapa informasi penting yang terkait tentang
kedudukan maupun keberadaan anak tersebut sebelum meninggal dunia. Disitulah kami mencoba mendalami, kami melakukan penganalisan beberapa barang bukti yang kami duga layak untuk kita lakukan semacam analisa, baik handphone, baik beberapa keterangan informasi yang pada akhirnya kami menemukan mengerucut adanya sebuah cerita di mana pada hari Minggu telah terjadi serangkaian cerita yang berujung pada sebuah tindak pidana, di mana pada hari Minggu tersebut ada kegiatan penggelaran kuda kepang di daerah Pipareja. Selanjutnya disinilah awal daripada tindak pidana tersebut terjadi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, yang bersangkutan korban AA ini baru tinggal di daerah Pipareja kurang lebih 1 bulan, di mana yang bersangkutan tinggal bersama bibi dan orang tuanya, demikian juga dengan ibu tirinya, dan baru mengenal sosok seorang teman laki-laki kurang lebih 2 minggu melalui percakapan ponsel yang telah kami lakukan penyitaan. Dalam percakapan tersebut kami juga mencurigai beberapa pihak yang notabene sebagai kepanjangan tangan atas perkenalan yang ada. Kami melakukan pemeriksaan kepada beberapa rekan-rekannya yang pada akhir tersebut membenarkan adanya proses perkenalan dan pertemuan yang dialami oleh AA bersama temannya IS dan 3 rekannya IS yang pada akhirnya terjadi tindak pidana tersebut. Kami juga telah mendapatkan hasil analisa CCTV di mana ada kegiatan IS beserta 3 rekannya yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut. Demikian juga kami juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa orang yang patut diduga mengetahui proses pertemuan, demikian juga melihat dan mengetahui proses pengakhiran sebuah cerita tersebut, di mana pada ending cerita ini adalah telah terjadi serangkaian tindakan pencabulan atau identik dengan pemerkosaan yang pada akhirnya korban meninggal dunia. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini dapat kami sampaikan, kami juga telah melakukan penyitaan beberapa barang bukti. Yang pertama, visum adalah hasil dampak akibat perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh pihak-pihak para tersangka. Yang berikut adalah celana dalam milik korban yang sempat kita ketemukan di semak-semak karena diduga pelaku pada saat melakukan perbuatannya melakukan pembuangan celana dalam milik korban. Demikian juga kami telah melakukan penyitaan beberapa alat komunikasi handphone, baik itu milik bibi beliau, kemudian milik rekan beliau, dan tersangka. Dari ketiga handphone tersebut kami merangkai sebuah cerita percakapan yang ada dan pada akhirnya kami bisa mengerucut telah terjadinya tindakan yang patut diduga pelakunya adalah IS beserta 3 orang rekannya, yaitu saudara MZ, NS, dan AS, di mana IS berusia 16 tahun, MZ berusia 13 tahun, NS berusia 12 tahun, dan AS berusia 12 tahun. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, terkait atas tindak pidana yang ada, tentunya kami juga telah melakukan upaya konfirmasi dan rekonstruksi, di mana telah sebelum terjadi upaya pencabulan maupun pemerkosaan, telah ada upaya untuk melemahkan korban yang berdampak kepada korban meninggal dunia, di mana tersangka melakukan tindakan bekap mulut dan hidung
Kemudian dibantu oleh 3 rekannya memegangi tangan dan kaki yang menyebabkan korban tidak bisa melakukan tindakan yang lain, termasuk diantaranya habis nafas, henti nafas, yang pada akhirnya berdampak kepada pecahnya pembuluh darah karena menahan satu kekuatan daripada para tersangka yang memegang baik kaki, tangan, dan membekap mulutnya. Demikian juga kami menemukan beberapa luka dari tubuh korban, diduga terjadi gesekan menyebabkan kakinya lecet karena terjadi perpindahan proses tindak pidana dari TKP pertama ke TKP kedua. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, peristiwa ini sekali lagi bermula daripada adanya kegiatan kuda kepang. Dari pertemuan tersebut, tersangka beserta 3 rekannya mengajak korban untuk berjalan-jalan di area yang tidak jauh daripada tempat tersebut, di tempat yang sepi, di daerah perkuburan pecinan. Demikian juga mendekati tempat kremasi atau pembakaran mayat. Disinilah terjadi tindakan pertama, yaitu tindakan penyiksaan, pembekapan, kemudian dilanjutkan dengan tindakan pencabulan dan pemerkosaan. Tersangka menyadari saat itu akibat tindakan tersebut korban lemas dan diduga tidak bernafas. Dan pada akhirnya para tersangka melakukan tindakan secara bergiliran. Yang pertama adalah kekasih daripada korban AA, yaitu saudara IS. Kemudian dilanjutkan 3 orang rekan lainnya, yaitu saudara MZ, NS, dan AS secara bergantian. Seiring dengan perbuatan yang ada, korban dilakukan pemindahan tempat guna menghindari diketahui oleh orang atas kondisi korban yang ada. Terjadi perpindahan tempat dari tempat kremasi menuju ke bawah di tempat nisan sebuah pekuburan Cinan yang kurang lebih apabila berjalan berjarak kurang lebih 30 menit. Disinilah korban ditempatkan tentunya dengan luka di kaki lecet akibat gesekan tanah maupun padang ilalang yang ada, dan kemudian di tempat tersebut korban dilakukan yang kedua kalinya tindakan pencabulan oleh para tersangka dengan rangkaian yang sama. Yang pertama diawali dari pihak kekasihnya IS, kemudian berlanjut kepada MZ, NS, dan AS. Keempat orang tersebut telah melakukan tindakan pencabulan dalam kondisi korban sudah meninggal dunia. Demikian juga keempat tersangka tersebut telah melakukan perbuatan pencabulan dengan cara yang beragam-agam. Artinya ada yang istilahnya gaya konvensional, ada yang kedua gaya yang tidak konvensional. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, setelah melakukan perbuatan tersebut, saudara IS yang notabene di kalangan rekan-rekannya kekasih daripada AA mendatangi saksi yang lain di tempat kuda kepang tersebut dan memberikan satu statement dengan bangganya telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh tersebut. Disinilah akhir daripada cerita tersebut, yang pada akhirnya pada pukul 16.00 mendasari pengaduan masyarakat telah ditemukan sosok mayat perempuan dengan kategori anak-anak yang telah meninggal dunia dengan kondisi luka yang ada baik di mulut mengeluarkan busa, hidung mengeluarkan darah, dan luka lecet yang ada di sekujur kakinya. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, pada akhirnya kami dapat sampaikan sekali lagi atas perbuatan tindak pidana yang telah terjadi, kami telah menetapkan saudara IS berusia 16 tahun, saudara MZ berusia 13 tahun
saudara NS berusia 12 tahun dan saudara AS berusia 12 tahun dengan persangkaan pasal tindak pidana penganiayaan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak, dan pencabulan terhadap anak sebagaimana pasal 76 huruf C junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Demikian juga kami melapiskan pasal 76D junto pasal 81 ayat 1 dan pasal 76E junto pasal 82 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana ancaman pidana atas perbuatan tersebut adalah 15 tahun penjara atau denda paling lama, saya ulangi, atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, atas peristiwa tindak pidana yang terjadi, kami telah melakukan atau mengumpulkan alat bukti, baik keterangan saksi, petunjuk yang ada. Demikian juga kami telah melakukan rekonstruksi atas peristiwa yang terjadi, sehingga kami telah meyakini patut diduga telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak, penganiayaan terhadap anak, dan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh keempat orang tersangka tersebut. Dari keempat tersangka tersebut, kami telah melakukan tindakan pemeriksaan dibantu psikologi dari Biro SDM Polda Sumsel, dan kami mendapatkan beberapa penyebab-penyebab utama atas peristiwa tersebut, di mana atas pemeriksaan psikologi yang ada terhadap anak, motif atas tindak pidana ini adalah karena yang bersangkutan mengobrol nafsu birahinya atas tindakan yang telah dilakukan mengumpulkan beberapa film-film yang ada di handphonenya. Kami telah melakukan penyitaan, di situ ada beberapa dokumentasi film yang diduga porno atau cabul, sehingga inilah bentuk daripada mengeksplorasikan atas nafsu syahwat yang telah dilakukan oleh keempat anak tersebut. Tentunya di usia yang muda, anak tersebut tidak terkendali dengan baik, karena dampak juga kondisi lingkungan yang ada, kemudian faktor ekonomi yang ada, yang pada akhirnya memperparah daripada relasi maupun pergaulan anak-anak saat ini, yang pada akhirnya juga dengan pengawasan orang tua yang tidak secara seksama, terjadilah tindak pidana sebagaimana telah kami sampaikan. Demikian rekan-rekan sekalian yang dapat kami sampaikan, tentunya ini adalah rangkaian cerita yang telah terjadi atas penemuan mayat yang terjadi pada hari Minggu tanggal 1 September tahun 2024, dan kami terima kasih dengan Polda Sumsel, khususnya Direktorat Kriminal Umum, telah membackup kami dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ini, sehingga secara maraton selama 2 hari kami bisa mengungkap pelaku tindak pidana ini yang sangat menghebohkan Kota Palembang, seiring dengan korbannya adalah anak-anak berusia 13 tahun dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Terima kasih rekan-rekan sekalian atas perhatiannya. Demikianlah akhir laporan dari kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan terus mengikuti saluran berita dari kami, guna mendapatkan informasi terbaru dan analisis mendalam. Sampai bertemu lagi.